Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Sekaknya begini. Ya isi langsung aja diwaca ae ngono ya. Tanpa basa-basi langsung mari wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Sing nyambung. Langsungan. Iki nyoba kira-kira nyambung apa ternyata mau Yasin ya mbek rada ngene-ngene. Kemarin kan rukun sholat sampai nomor 4. Kemarin menjelaskan tentang rukunnya sholat, saya jelaskan secara global. Nah, terus sekarang saya rinci lagi biar semakin paham. Semakin cekat karena memang sholat itu yang pertama kali nanti dipertanyakan, dimintai pertanggung jawaban. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ulangi lagi supaya tambah cekat. Supaya tambah cekat. Saya baca arkanus sholati sab'ata asyara. Rukunnya sholat itu ada 17. Masih ingat rukunnya sholat kemarin ada 17. 17. Rukun sholat ini ada yang mengatakan dalam satu riwayat, satu ulama mengatakan sama-sama ulama Syafi'iyah yang kita ikuti, ya, imam yang kita ikuti yaitu Imam Syafi'i. Salah satu ulamanya menyatakan ada 17, satu yang lainnya menyatakan ada 13. Kok beda? Nah, beda ini bukan berarti ada yang dikurangi dari 17, tapi dari 17 ini kok bisa jadi 13 karena ada yang digabung. Kemarin masih ada 4. Nah, di situ yang ke-7 apa gitu? Rukuk, ya. Rukunnya sholat diantaranya adalah rukuk. Lah rukuk itu nanti ada tumak nina. Semerep tumak nina. Tumak nina itu berhenti sejenak seperti bacaan subhanallah. Jadi kalau oleh sholat itu mau rukuk langsung berdiri. Jadi harus ada tumak ninanya. Ada berhenti sejenak. Seberapa perkiraannya seperti kita membaca subhanallah. Bisa dipaham ya? Itu rukunnya sholat. Jadi sebagian jenengan nanti ketemu keterangan menyatakan rukunnya sholat itu ada 13, enggak ini jarinya itu 17 ya. Jadi jangan salah sangka karena yang menyatakan 17 itu berarti dirinci, rukuk dihitung 1, tumak nina dihitung 1. Nah, sing mengatakan 13, rukuk dan tumak nina itu terhitung 1. Bisa dipaham ya? Nah, jadi jenengan nanti ono keterangan lain yang menyatakan rukun sholat itu ada 13. Sampai ojo kaget, jari ini keterangannya 17. Sing bener itu umumnya. Sama-sama benar. Ya, asalkan jenengan sama-sama tahu alasannya, ya. Jadi yang 13 itu antara satu rukun rukun sholat yang berupa rukuk dengan tumak nina itu dihitung satu-satu. Jadi 2 angka. Kalau yang 13 itu rukuk dan tumak ninanya terhitung 1 nomor. Jadi dikatakan ada 13. Bisa dipaham ya? Lanjut, rukunnya sholat yang pertama al-awwalu an-niyatu bil qalbi. Kemarin sudah dijelaskan bahwasannya rukun sholat yang pertama itu adalah niat di dalam hati. Niat di dalam hati ini, niat itu rukun sholat. Dari rukun sholat tadi kan ada yang 13, ada yang 17. Lah rukun sholat itu sendiri secara umum dibagi menjadi 3. Apa saja rukun sholat kok dibagi sampai 3? Yang pertama ada rukun qalbi. Rukun
kolbi. Napa rukun kolbi itu? Rukun kolbi itu rukun yang letaknya atau berbangsa hati. Apa itu? Yaitu dilaksanakannya di dalam hati. Bisa dipahami? Contohnya apa? Ya niat itu. Ya, rukun sholat yang pertama nih niatlah. Rukun sholat yang pertama ini termasuk bagian yang pertama, yaitu rukun kolbi. Nah, rukun kolbi itu rukun yang berbangsa hati. Gini kuni. Ya. Terus tadi dikatakan rukun sholat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama rukun kolbi, yang kedua namanya rukun qauli. Pernah dengar jenengan? Pernah dengar, tapi lagi dikongkon anu sendiri tak arep ya. Nah, yang kedua niku rukun qauli. Rukun qauli itu rukun yang berbangsa ucapan. Apa saja rukun qauli niku? Rukun qauli itu ada 5. Gini ku takbiratul ihram, Allahu Akbar. Niku termasuk rukun qauli. Rukun yang berbangsa ucapan, harus diucapkan. Dan ucapan ini harus nanti sekiranya diri kita sendiri itu mendengar. Kalau oleh cuman akebik melolo. Nggih, cuman boleh. Jadi harus ada suara yang sekiranya diri kita sendiri mendengar. Jadi Allahu Akbar. Jadi kayak orang bisik-bisik, ya, kayak orang bisik-bisik. Jadi jangan sampai jenengan boleh-boleh salasen, mocoy lah. Jangan, ya harus ada suara. Paling minim itu kita dengar sendiri. Takbiratul ihram, terus Fatihah itu juga termasuk rukun qauli yang berbangsa ucapan. Yang ketiga tasyahud akhir, ya, tasyahud akhir atau jenengan biasa menyebutnya tahiyat akhir. Terus yang keempat sholawat kepada Nabi. Makanya sholawat itu di mana-mana harus dibaca, bahkan menjadi syarat sahnya sholat. Makanya rukun sholat itu diantaranya adalah membaca sholat. Kok tidak sholawatin maka tidak akan sah sholatnya. Bisa dipahami ya? Itu termasuk rukun qauli yang keempat. Yang kelima salam, bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Boleh bacanya Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum tidak boleh. Assalamualaikum kudu jelas. Paham ya? Gak oleh mara di Assalamualaikum. Selalu sih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ono sing kaya ngono? Boten nggih? Hati-hati. Harus ngocone assalam. Ditekan nggih tasdid-tasdidnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian bagian rukunnya sholat yang ketiga gini ku rukun fi'li, rukun yang berbangsa pekerjaan, ya. Nah, apa saja rukun yang berbangsa perbuatan itu? Yaitu berdiri. Kemarin kan sudah dijelaskan rukun sholat yang ketiga. Yang ketiga itu berdiri bagi yang mampu lah. Berdiri itu termasuk rukun fi'li, ya. Jadi rukun sholat kan dibagi menjadi 3. Ada rukun qalbi yang berupa niat, terus rukun qauli yang berbangsa ucapan seperti takbiratul ihram, bacaan Fatihah, tasyahud akhir, terus bacaan sholawat kepada Nabi, dan yang terakhir baca salam. Yang ketiga rukun sholat yang ketiga gini ku rukun fi'li yang berbangsa pekerjaan, ya, atau apa jenenge perbuatan. Contohnya berdiri, kemudian rukuk, ya, itu rukun sholat. I'tidal, bangun dari rukuk, itu juga termasuk rukun sholat. Kemudian sujud, duduk, dan masih banyak lagi. Itu namanya rukun fi'li. Bisa dipahami, jadi rukunnya sholat ada yang mengatakan ada 17, ada yang mengatakan 13. Sudah tahu rinciannya tadi. Kemudian rukun sholat dibagi lagi menjadi 3.
Apa saja rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Ingat ya, rukun qalbi, rukun qauli, dan rukun fi'li. Nek gak ngene gak nggih. Nah, pokok salat. Biyen ngertine ngaji lah pokokan Allahu Akbar nggih didikte nggih teko disemak nggih kali gurune. Ayo maca bareng Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin ngoten. Singen ngoten napa mboten jenengan? Ya apa lek belajar salat singen? Iya. Ngoten nggih. Nggih. Heeh, maca bareng-bareng ambek kancane. Bareng-bareng gurune sing nyemak. Ini ayo panjang pendeknya ngono. Ya. Jadi lek gak ngoten gak ero iki termasuk rukun apa. Kok lek gak mondok soalnya. Ya. Kecuali yang mondok yang benar-benar ngajinya di pesantren, insya Allah tahu rinciannya. Tapi lek gak ngaji, gak kok ngaji di pesantren ya, insya Allah ya pokok sholat. Ya, dulu kata guru saya seperti ini, tak apa benar. Nah sekarang masih ada kesempatan untuk belajar, kita gunakan untuk belajar. Semakin nambah ilmu, itu semakin baik. Nanti sholat dengan akan semakin baik. Berikutnya niat sendiri, ya kan rukun sholat yang pertama an-niyatu bil qalbi, niat di dalam hati. Apa sing dikatakan dengan niat itu? Niat itu adalah qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu sengaja, ya, menyengaja untuk melakukan sesuatu berbarengan dengan pelaksanaannya, dengan pekerjaannya. Jadi niat itu apa jenenge menyengaja. Jadi ngeten, aku sengaja mau sholat. Lagi berbarengan Allahu Akbar. Di hatinya niat Gusti saya sengaja mau sholat zuhur. Ya, itu namanya niat. Beda dengan gini. Azm, yang dinamakan azm itu cuma rencana. Contoh, nanti aku mau sholat maghrib. Itu namanya bukan niat, tapi azm. Ya, apa azm itu? Rencana. Nanti kalau sudah masuk waktu maghrib, aku mau sholat maghrib. Itu namanya rencana. Kalau niat itu menyengaja sesuatu berbarengan dengan pelaksanaannya pekerjaan sholat tersebut. Bisa dipahami ya? Kenapa pekerjaan sholat yang pertama atau rukun sholat yang pertama, yang kedua, yang pertama kali dilakukan ya pekerjaannya geniku takbiratul ihram. Makanya sengaja niat melakukan sholat asar, ya sengaja. Jadi harus ada niat, harus ada kesengajaan di dalam hati melaksanakan sholat. Tidak boleh kalau cuma Allahu Akbar, boleh. Ya harus ada kesengajaan nih. Niat kesengajaan melaksanakan sholat. Sedangkan niat sendiri itu posisinya di dalam hati. Ya. Makanya andaikan saya kemarin sudah menjelaskan, kalau kata-kata usolli fardal asri atau usolli fardal zuhri, usolli fardal maghribi, usolli fardal isya'i atau usolli fardal subhi, itu hukumnya sunnah, ya. Itu hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Untuk memperkuat ketika nanti Allahu Akbar, mempermudah. Jadi mempermudah niat jenengan di dalam hati ini cek gampang. Jadi diawali dengan ya Allah aku niat melaksanakan sholat fardu zuhur karena Allah. Nah, ketika Allah Akbar ini semakin gampang. Kenapa? Karena sudah dibaca sunnahnya. Bisa dipahami? Jadi ucapan usolli fardhu zuhri atau asri, maghribi, isya'i atau as-subhi itu hukumnya sunnah. Yang fardu atau yang rukun itu adalah niat di dalam hati. Tuan, bisa dipaham dari niat? Iya. Balik. Yang pertama rukunnya sholat an-niyatu bil qalbi, niat yang letaknya berada di dalam hati. Niat untuk apa? Lil fi'li, untuk mengerjakan sholat. Terus wa yu'ayyinu dzatas sababi, harus menentukan ya menyebutkan
sholat-sholat yang mempunyai sebab, ya. Harus menyebutkan sholat-sholat yang mempunyai sebab. Contohnya di dalam niat itu, dalam niatnya sholat itu ada tiga tingkatan. Jadi niat di dalam sholat itu ada tiga tingkatan. Yang pertama, jika sholatnya itu sholat fardu, kalau sholatnya itu sholat fardu, maka diwajibkan 3 perkara. Apa saja? Yang pertama, diwajibkan qasdul fi'li, harus ada sengaja melaksanakan sholat. Tadi ya, dalam niat harus ada sengaja melaksanakan sholat. Kemudian at-ta'yinu. Yang kedua, jika sholatnya itu fardu, maka wajib ta'yin. Apa ta'yin itu? Menentukan jenis sholatnya, ya, menentukan jenis sholatnya. Contohnya, nek waktu ini sholat asar ya kudu niat sholat asar. Gak boleh sampean moro asar keliru usolli fardhu dhuhri, ya, gak sah sholatnya. Jadi harus ada ta'yin, menentukan, ya, menentukan jenis sholatnya. Terus fardu, sholat fardu itu di dalam niatnya harus ada al-fardiyah, harus menyebutkan kefarduannya. Jadi harus menyebutkan kefarduan sholatnya. Usolli fardal asri, tak boleh orang jenengan sholat usolli al asri, niat sholat asar itu saja, tidak boleh. Atau jenengan tidak pakai bahasa Arabnya, jenengan langsung niat sholat asar karena Allah, tidak boleh. Kalau sholatnya fardu harus disebutkan fardunya, ya. Niat fardu sholat asar atau niat sholat asar fardu karena Allah. Jadi harus apa? Yang pertama harus qasdu, harus ada kesengajaan untuk melaksanakan sholat. Kemudian harus ditakyin. Ditakyin itu harus ditentukan sholatnya zuhur, apa asar, maghrib, isya atau subuh. Itu harus disebutkan. Itu kalau dalam sholat fardu. Kemudian harus disebutkan kefarduannya, ya. Jadi usolli fardal asri atau aku niat sholat asar fardu, ya, fardunya itu harus disebut. Kemudian niat yang tingkatan kedua niku jika sholat sunnah, ya, itu tadi kalau sholat fardu. Nah sekarang kalau sholatnya itu sholat sunnah, maka memiliki wajib 2, ya. Apa saja? Qasdul fi'li saja. Wajib jenengan itu sengaja melaksanakan sholat. Yang kedua, at-ta'yin, menentukan sholat itu sholat apa, ya. Makanya tadi harus ditentukan at-ta'inu datas sababi, sholat yang mempunyai sebab. Jadi sholatnya ini sholat apa? Sholat duha, apa sholat tahajud, itu harus disebutkan. Itu kalau sholat sunnah. Sholat sunnah yang mempunyai sebab, ya. Kayak waktunya tertentu. Contohnya sholat duha itu waktunya tertentu, mulai dari terbitnya matahari sampai nanti masuk waktu zuhur. Itu sudah selesai. Tidak oleh sholat duha orang jenengan jam 1 siang, tidak boleh, ya. Sholat duha yang ini orang sampean sholat duha, tidak boleh, ya. Maka itu namanya sholat sunnah yang mempunyai sebab. Ada waktu tertentu. Contohnya lagi sholat tahajud, sholat witir, itu semuanya ada waktunya. Maka ketika sholat harus disebutkan usolli al-witri, nah, sholat witir. Di situ tidak disebutkan harus disebutkan sunnatan, tidak usah. Kalau anda kan disebutkan boleh, tak? Boleh, ya. Jadi syaratnya itu cuma 2, al-qasdu sama at-ta'yin, ya, menentukan jenis sholatnya, apa itu sholat yang punya waktu atau sholat yang punya sebab. Kalau sholat yang punya waktunya, yang waktunya tertentu itu kayak sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, itu ada waktunya. Nah kalau sholat yang ada sebabnya, itu contohnya sholat sunnah wudhu, ya, habis wudhu itu disunnahkan sholat. Jadi kan pernah melaksanakan?
mari wudu terus dengan sholat sunnah. Namanya sholat sunnah setelah wudu. Gak pernah. Nah, saya mari belajar ya, mari wis ngerti ilmu nih. Coba diamalkan, mari wudu, selesai sholat sunnah, wudu berapa? 2 rakaat. Usolli ngono niat ya, masih enggak pakai bahasa Arab enggak apa-apa. Niat sengaja melaksanakan sholat sunnah wudu. Ya, sholat sunnah wudu, Allahu Akbar. Karena orang semakin banyak sholatnya, berarti dia semakin banyak mendapatkan pahala haji dan umroh. Makanya sampean gak usah nyelengi akeh-akeh, cukup mari sholat. Wis oleh ganjarane haji dan juga umroh. Oleh sak paket. Ya. Saya sampean sik kate nyelengi suwe ya. Rasane kok kate haji gak budal-budal Gusti terus tutuk-tutuk rezekine. Kate umroh gak tutuk-tutuk. Mari wudu, sholat. Yes. Nanti jenengan mati ya, itu akan ketemu pahalanya. Ya Allah, cik akeh pahala haji dan umrohku. Padahal aku dulu tidak pernah haji dan umroh. Ternyata barokah jenengan melaksanakan sholat sunnah setelah wudu. Jadi ini tahu ya, ilmu baru ya. Padahal itu ilmu baru, ilmu lasak tidur luar. Saking tak pernah belajar, jadi tidak tahu. Karena belajar, alhamdulillah sekarang tahu. Ada sholat sunnah setelah wudu. Namanya itu sholat yang mempunyai sebab wudu kita disunahkan sholat. Sebab mau masuk masjid, nah kan ada sholat sunnah ketika kita masuk masjid. Sebelum kita duduk kita takbir sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu namanya sholat yang mempunyai sebab. Bisa dipaham ya? Jadi nek mlebu masjid, masih ibu kan yang mlebu masjid pisan. Apa gak tahu mlebu masjid? Jadi nek mlebu masjid sama nang masjid mulai di perjalanan mulai pipis ngono nang masjid. Ya, jadi lek kate nang masjid belet pipis, ono mari pipis wudu pisan, mari ngono mlebu masjid, salat sunnah tahiyatul masjid, mari ngono metu, lebono amal iku. Aja dianggurno ya. Masjid wonten amal napa mboten? Ada. Kayak sang mati. Ya. Jadi aja moro di tengah perjalanan mulai kebelet pipis, mandek nang masjid ngono ya. Mandeke nang masjid kate lopo? Pipis. Jadi usahakan nek nang masjid, biar apa? Biar bisa melakukan sholat sunnah. Kan jarang sampean, jarang hampir enggak. Iya. Jarang. Mandeke Depok. Oh, itu marah. Kadang ada ya, sing biasa moro, oh di masjid iki lo enak ngono ya. Di jeding iki ae, di jeding masjid iki ae ngono wong sing ngono ya. Jadi ate pipis nang masjid. Nah, kalau bisa wis oleh ilmu seperti ini, ke masjid habis pipis wudu pisan ya. Eman bedeen nye ngono ya. Maneman bedeen iki bedeen boleh. Gak apa-apa. Lek kepengen oleh ganjaran. Lek sampean kepengen cuma pipis tok ya gak apa-apa. Gak maksa. Ya. Karena itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga, bagian apa jenenge? Niat dalam sholat itu tadi kan dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang ketiga, jika sholatnya itu sholat sunnah yang mutlak, ya, tidak ada sebab, juga tidak ada waktu tertentu. Okay. Sholat sunnahnya ini tidak karena sebab jenengan masuk masjid, tidak karena sebab jenengan setelah wudhu, tidak karena sebab waktu tertentu seperti sholat duha, witir ataupun sholat tahajud. Sholatnya sholat sunnah mutlak, maka yang diwajibkan cuma satu, apa? Qasdul fi'li, sengaja melaksanakan sholat. Niatnya bagaimana? Ya usolli Allahu Akbar, ya Allah saya niat sholat Allahu Akbar. Sholat sunnah mutlak. Nek tutup sing bener-bener kepengen nyelengi ya. Nyelengi pahala ndak ngarang ngelakoni nggih. Iki untuk jadi fikih itu sampai segitunya. Jadi Islam itu sampai segitunya. Dikasih semangat
umatnya, ya hambanya itu dikasih semangat untuk melaksanakan sholat, itu tujuannya cek tambah cedek teng Gusti Allah. Tapi umatnya salah seneng. Lek ndak tala sholat fardu ada, sholat sunnah dan kadang ruwet. Nggih. Ya. Sekarang sudah tahu sholat sunnah itu ono macamnya, ono telu. Ono sunnah itu sholat sunnah sing ono sebabe, ada sholat sunnah itu yang punya waktu tertentu, ada sholat sunnah itu yang mutlak. Nah, sholat sunnah yang tidak ada sebabnya juga tidak ada waktu tertentu. Dengan habis isya, ya, habis sholat witir, habis sholat apa jenis isya, qobliyah isya, ba'diyah isya, ya. Kemudian jenengan lanjut dengan sholat witir, ya. Terus sampean sholat, kepengen sholat mana si anu, si kangen nang Gusti Allah, ya. Kira-kira anak sing kados ngaten Nggak ada kayaknya. Oh, Nggak nggak ada ada. mungkin satu-satunya ini. ada nggih, ada. Bismillah wonten. Sik kangen nang Gusti Allah iku rasane kaya sik enak ngono. Ya madhep teng Gusti Allah nambah sik niat salat sunnah mutlak. Jadi niatnya usolli ya Allah, saya niat salat karena Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya niat karena Allah. Saya niat salat karena Allah. Gitu tak? Itu juga pahala lagi. Tapi ya itu tadi, itu semangat. Apa sih tujuannya sholat itu? Ya tujuannya sholat untuk kembali ke Gusti Allah. Karena kita terlalu jauh cari kemana-mana, ya. Kepengen tenang cari ke sana, padahal sing garai tenang itu lewat sholat. Asalkan sholatnya memang benar-benar ketika takbir Allahu Akbar disadari saya sekarang lagi menghadap Gusti Allahu Akbar. Allah tok yang maha besar, tidak ada yang lainnya. Nah ini sholatnya benar-benar seperti itu, insya Allah sampai kurang sholatnya. Nah, sholat sunnah qobliyah isya, habis itu sholat isya 4 rakaat. Sik nambah lagi sholat sunnah ba'diyah isya. Habis itu karena takut nanti tidak kebangun malamnya, sholat witir dulu dah. Sholat witir 3 rakaat. Kok rasanya kayak sik kurang, kepengen sholat maneh ngono ya. Itu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu yang tidak ada sebabnya, juga tidak ada waktu-waktu tertentu. Jadi kapanpun pengen boleh sholat. Makanya Kanjeng Nabi itu napa nggih nek cepake sumpah kesel itu mesti nimbali sahabat Bilal, arifna ya Bilal, arifna bis sholat. Istirahatkan aku dengan sholat. Jadi istirahatnya Kanjeng Nabi itu sholat. Waduh, sing ngaji ya. Istirahatnya nang bentangan Tidur. Nek Kanjeng Nabi witir 1 rakaat boleh. Salat witir paling sedikit 1 rakaat. Jadi sampean nek merasa aduh berat sahara 3 rakaat ya. Apa boleh 11 rakaat. Selangan tuh mangane. Sebelum jenengan itu merasa sangat-sangat ngantuk, lek salat tahajud baru ngono salat witir kan ngantuk nggih. Ngantuk. Nah, caranya supaya enggak sampai ngantuk banget mulai itu mari salat isya. Kita lakukan sholat witir. Nanti tidak usah witir lagi. Nek jenengan malam jam 3 kebangun kepengen sholat tahajud boleh. Habis itu tidak usah witir karena witirnya sudah dulu habis sholat isya. Jadi sampai nggak sampai malas, bisa melaksanakan dengan 3 rakaat. Tapi kalau memang jenengan merasa capek banget daripada aku tidak sholat sunnah, ya sholat 1 rakaat tidak masalah. Tidak apa-apa, ya tetap dapat pahala. Sing gak oleh pahala ya sing gak sholat. Sing gak dapat pahala iku sing gak sholat. Bisa dipaham nggih niku? Itu niat. Jadi niat itu dibagi menjadi 3. Kemudian lanjut lagi. Wayakulu kemarin sudah dijelaskan, wayakulu bihaitsu yasma'u nafsahu kakulli ruknin qauliyin Allahu Akbar wa huwa thani arkaniha. Hendaknya seseorang yang melaksanakan sholat itu mengucapkan yang sekiranya bisa didengar oleh dirinya sendiri. Nanti dibangunin sama Uma ya.
yang sekiranya dirinya sendiri bisa mendengarkan. Seperti semua rukun yang berbangsa qauli. Tadi kan sudah dijelaskan ya, rukun qauli itu apa saja? Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian Fatihah, ya. Fatihah itu harus didengar oleh diri sendiri. Jadi kayak dengan bisik-bisik, gak oleh cuma ya, harus Bismillahirrahmanirrahim. Yang lain juga. Rukun qauli, yang rukun qauli. Jadi yang rukun qauli apa saja tadi? Takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud akhir, tahiyat akhir, terus sholawat kepada Nabi dan juga assalamualaikum. Harus terdengar, ya. Harus terucap. Enggak boleh pas merah. Tapi kalau anunya suami jadi TV faktornya ya. Assalamualaikum itu Bu. Assalamualaikum, enggak apa-apa kan Enggak harus keras gitu. Sampean meskipun dengar apa nggih tonggone mantu ya. Nah, tonggone mantu jedar ngono iku suarane. Ya tetap sampean Enggak usah ya pas kirane suaranya lebih tinggi dari son itu tadi. Bahaya nek loro son horek ya. Jadi tetap kita mengeluarkan suara, soalnya kalau sudah biasanya itu terdengar. Nah, karena kedengaran son itu tadi enggak kedengar, jadi assalamualaikum. Enggak perlu jenengan moro harus nimpali suarane son itu mau nggih. Bisa dipaham nggih? Nggih. At-talith kemarin apa jenenge al-qiyamu fil fardhi, berdiri untuk sholat fardu. Berdiri untuk sholat fardu lil qadiri bagi yang mampu. Kalau tidak mampu bagaimana? Boleh sholat dengan berbaring. Tidur apa jenenge? Tidur miring. Nah, duduk dulu ya, jangan moro turu. Kalau duduk itu kakinya Duduk istiros. Nggih, ngeten. Tahiyat awal. Kayak tahiyat awal. Lah kok jenengan ndak duduk sih ndak iso, pakai kursi. Ya, pakai kursi, duduk pakai kursi. Kalau memang duduk wis ndak memungkinkan, jenengan boleh dengan tidur miring, ya. Tidur miring kayak gini nih. Ketok. Kelihatan tidur miring yang bagian sini. kalau duduknya selonjor karena Lututnya sakit. Daripada jenengan selonjor mending duduk di kursi. Nah, duduk di kursi. Lu ngarana apa ndak boleh? Apa boleh selonjor? Boleh. Tapi jenengan mending di kursi dulu ya. Kecuali lek jenengan memang wis ndak kuat, sikile lek logo kursi harus gantung nggih, tak kuat. Lek kan salat 4 rakaat kok kesuwen nggih, nunggu di kursi rasanya gringging sedaja, boleh jenengan apa selonjor. Kalau sudah ndak bisa duduk, maka boleh tidur miring. Ya, miring yang bagian atas ini. Miring. Kepalanya di utara. Iya, Benar. Nah, kepala di sana, kaki di sana, miring ngadep arah kiblat. Kok ternyata sih gak mampu ae. Berarti dia parah. Nggih. Sakitnya wis parah, boleh tidur dengan terlentang di ganjel bantalan. Sing bawah. Iya. Nggih. Ambil bantalan. Jadi biar kepalanya lebih tinggi posisinya. Kepalanya di timur, kakinya di barat. Jadi kepalanya agak tinggi, tetap bisa menghadap arah kiblat. Itu kalau memang sangat parah. Nih, kalau memang sangat parah. Kalau sakitnya enggak begitu parah kayak orang di rumah sakit. Nggih, orang-orang yang di rumah sakit bagaimana kadang jarang yang sholat. Nggih. Boleh diinfus angel gak usah sholat. Jangan. Ya ndak mau kedisian mati. Ya. Eman-eman. Jadi ketika kita diinfus tetap kewajiban sholat kita harus melaksanakan sholat. Ya. Eman-eman kan kita ternyata mati meninggalno sholat. Alhamdulillah. Wong lek ninggalno sholat itu kafir. Ya, sholat orang meninggalkan sholat dengan sengaja itu
kufur. Naudzubillah. Mana cuk gampang-gampang meninggalkan sholat. Kalau mari sing sehat, kalau ngalakoi tetanggen, ya, nolongin. Kalau pae lah sholat degi bae lah sholat tak. Jangan, ya. Sholat tak sambung lah apa macam kodok ya. Lo kira kodok itu tidak dosa. Ya. Sholat kodok itu berdosa. Jangan. Jadi sesibuk apapun, wes luangkan waktu sik Mbak ya goreng iki getenono dilu. Aku tak sholat dilu, mari ngono bali omahne. Ya sing jujur tapi nek kadang bumbu yang ngono wisan. Ya. Sik aku dilu anu tibake nampak tengah. Sik aku salat dhuwur dilu ngono. Ngenteni mesisan asar tibake ya mesti ae koncone. Pegel ya. Jadi langsung sampai asar. Enggak apa-apa, pokoknya sama-sama saling mengerti. Jangan sampai tinggalkan sholat. Kenapa kok digodok berdosa? Kenapa kok digodok berdosa? Karena keluar dari waktunya. Karena ada waktunya kan. Gusti Allah itu kasih waktu duhur mulai habis apa jam 12 lewat 4 menit duhur. Itu waktunya. Nanti sampai adzan asar. Sudah habis waktunya. Lah kok jenengan sik dorong salat zuhur, ate dikodok, ini dosa. Ya, dalam perjalanan. Nah, kalau dalam perjalanan itu namanya rukhsah. Boleh kita dapat keringanan bukan dikodok tapi dikumpulkan. Namanya dijamak. Ya. Dijamak salatnya dikumpulkan. Apa dosa karena keluar waktunya? Enggak. Karena dijamak. Sing dosa itu ketika kita sengaja bales gak sholat duhur kok ae sisan sholat asar kodok. Mending daripada kita kodok, kita niat jamak saja. Meskipun di rumah. Okay. Meskipun jenengan tidak bepergian, tapi itu aja kayak enteng. Paham nggih? Untuk menghindari dosa, ya, untuk menghindari kita cek gak kena dosa, maka kalau memang benar-benar repot kayak rewang ini mau jenengan gak iso ninggal, terus tak niati jamak, tak jamak sholatnya zuhur, tak akhirno di waktu asar, namanya jamak tak. Jadi niat sholat zuhur dikumpulkan dengan sholat asar di waktu sholat asar, jadi jamaknya jamak tak. Bisa dipahami ya? Soalnya nek sholat di luar waktunya gak diniati jamak itu berdosa. Misalnya ketiduran, bangun jam setengah 3, belum adzan. Jadi kita sholat tengah-tengah sholat zuhur, adzan asar. Berdosa nggak? Asalkan dengan tidur memang benar-benar tidak ada sing bangunin. Ya. Kok andai kan jenengan harus dibangunkan, kati asar bisa naya sholat, sik tala sik kurang, ngono ya. Sik ngeluh ngono alasane ono ae, kadang sik ngeluh. Diterusno saat apa jenenge tidurnya kok sampai toto asar ya. Pak sik belum masuk waktu asar, enggak salah. Cukun-cukun wis masuk di asar. Enggak apa-apa. Paham? Ada yang ditanyakan lagi? Jadi jenengan untuk meminimalisir itu tadi ya, tapi jangan digunakan untuk apa nggih, digawe enak nggih, digawe gampang, moro salate halal gak apa-apa tak jamak ae ngono jarine gak apa-apa. Iya memang enggak apa-apa, tapi jangan digawe enteng. Ya, karena salat terbaik itu adalah salat di awal waktu. Bisa dipaham nggih? Lanjut. Gak apa-apa masih gak nambah, sing penting jenengan paham, ya. Sing penting paham. Kemudian berikutnya yang keempat, ar-rabi'u qiraatil Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ini termasuk rukun qauli, rukun yang berbangsa ucapan. Maka harus sekiranya bacaannya kita sendiri bisa mendengar oleh alhamdulillah, harus terdengar. Syaratnya Fatihah itu apa saja? Bil basmalah, dengan bacaan bismillah. Jadi bismillah itu termasuk bagian daripada bacaan surah Al-Fatihah. Tak boleh dengan sholat langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, tak boleh. Harus ada bismillah, itu kalau mazhabnya Imam Syafi'i. Karena yang kita ikuti itu adalah Imam Syafi'i. Harus dengan bismillah.
Wa tasdidat dan juga tasdidnya itu harus dibaca. Enggak boleh moro dibacanya cuma apa jenenge waladolin ngono ya. Waladolin. Dolin ya. Harusnya ditekan dolin ya. Lamnya itu ada tasdidnya. Karena kalau kita bacanya waladolin itu berarti kita membuang satu huruf dalam surah Al-Fatihah. Karena tasdid itu aslinya dua huruf. Ingat ya, tasdidnya wa muwalatiha harus berkesinambungan. Jadi bacaan Fatihah itu harus berkesinambungan. Apa sih maksudnya berkesinambungan itu? Contohnya ngeten, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup dengan ambil nafas, dilanjutkan lagi dengan ayat berikutnya. Tidak boleh jenengan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ngelamun sampai oleh 10 menit baru dilanjutkan lagi, tidak boleh. Itu namanya tidak berkesinambungan, terlalu jauh pemisahnya ya, menengnya terlalu jauh. Tapi insya Allah tidak ono, kecuali lah jenengan tepake ngelamun tepake banyak kekeran kan ya. Nah, itu ada, tapi insya Allah jenengan tidak ada ya. Jadi harus berkesinambungan, itu syaratnya bacaan Fatihah. Terus watar tibiha harus tertib, jadi bacanya harus urut mulai ayat pertama sampai ayat yang terakhir. Tidak boleh moron jenengan baca ayat ketiga kemudian ayat terakhir, atau jenengan baca ayat pertama kemudian langsung loncat ke ayat keempat, tidak boleh. Atau jenengan langsung baca ihdinas siratal mustaqim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin, tidak boleh ya, harus urut mulai bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu syaratnya Fatihah. Lagi syaratnya wa ikhrajil hurufi mim makharijiha, harus mengeluarkan ya huruf-hurufnya dari tempat keluarnya huruf. Jadi makhrajnya itu kudu tepat. Makhrajnya kudu tepat. Ain ya harus dibaca a, tidak boleh dibaca a hamzah ya. Dot dibaca do, tidak boleh. Ta dibaca to ya, tidak boleh. Sirato dibaca siratal ladina, tidak boleh ya. Jadi harus tepat, to ya kudu dibaca to, ta ya harus dibaca ta. Bisa dipahami, makhrajnya harus tepat. Terus syaratnya lagi wa adamil lahni al muhilli bil makna. Tidak boleh ada apa jenis kesalahan yang sampai bisa merusak arti atau merubah arti. Contohnya an amta dibacanya an amti ya, an amtu, tidak boleh. Itu karena merubah arti. Terus wa yahrumu allahnu alladzi lam yuhilla wala yubtilu. Tidak boleh atau haram merusak apa jenis kesalahan, ada kesalahan yang tidak sampai merusak arti tapi tidak batal ya. Tidak boleh ada sampai kesalahan makhrajnya tadi, tidak boleh sampai salah tapi tidak sampai merusak arti ya. Kalau ada kesalahan yang tidak sampai merusak arti maka tidak batal. Sing batal itu kalau merubah artinya. Nah, contohnya kayak iyyaka na'budu itu dibacanya iyyaki. Nah, itu merusak arti ya, itu batal. Jadi an'amta, an'amti itu tidak sampai merubah arti ya, kebalik ya. Yang an'amta, an'amti, an'amtu itu tidak sampai merubah arti. Tidak sampai batal sholatnya tapi tidak boleh. Paham ya? Tidak boleh. Tidak sampai merubah arti tapi tidak boleh. Sing merubah arti kayak apa? Kayak iyyaka na'budu dibaca iyyaki. Itu iyyaki itu bukan lagi Gusti Allah. Ya, beda. Itu namanya merubah arti. Itu yang tidak boleh. Bisa dipahami ya? Tidak tak tambahi mana ya. Biar 4 itu yang penting dengan benar-benar paham. Benar-benar paham. Paham ya? Nah, jadi diingat-ingat 4 tok ya, 4 tok niatnya sholat.
Apa jenis rukunnya sholat? Niat, takbiratul ihram, berdiri dan bacaan surah Al-Fatihah. Pun mugi-mugi saged manfaat. Amin. Saged manfaat itu artinya dengan saged mengamalkannya. Ya, mengamalkan itu melaksanakan nopo sing jenengan dengarkan barusan itu loh. Ya, kayak salat sunnah wudhu. Oh ternyata mari wudhu anak salat sunnah ya aku coba kan. Ya, Cobain maksudnya. coba cari-cari pahala. Nek tepak punya kesempatan laksanakan. Selama jenengan punya kesempatan kok istiqomah melaksanakan, kok ternyata jenengan moro-moro sakit. Isoke sholat fardu tok, gak sempet sholat sunnah, maka kita tetap dapat pahalanya. Itu kalau Istiqomah. Enggak kalau tak pernah saya leh. Ya ada tak leh ya. Makanya lek dapat ilmu itu usahakan meskipun cuma 1 kali kita amalkan. Biar apa? Biar dapat ilmu yang manfaat barokah. Amin Allahumma Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat waghfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab wal masira ila al jannah wa ladzatan nadhri ila wajhikal karim wa husnal khatimah wa husnal dhanni bika ya Allah ya Rabb. Allahumma akhir kalamina syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi dhurriyyatina wa waffiqhum bi ta'atika warzuqna birrahum. Allahumma ij'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wal mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja' indana min a'malina. Allahumma awlina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma ighfir lil marhum wal marhumin al-madhkurina fi hadzal qirtas. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.